Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Artika Selani Putri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Fisika, tahun angkatan 2021. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan agama Islam yang ditempuh oleh Ibu Darul Qutni. Judul materi yang akan dibahas adalah fungsi dan tugas pokok manusia. Yang pertama ada konsep manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang sangat istimewa. Keistimewaan manusia dari makhluk Allah yang lain yaitu memiliki bentuk atau postur dan struktur Allah yang lebih baik dari hewan. Ada dalam surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, memiliki rohani atau jiwa yang sempurna. Jika manusia mempunyai 3 daya, yaitu daya cipta di pikiran, daya rasa di hati, daya karsa di hawa nafsu. Apabila dibandingkan dengan unsur jasmani, maka unsur rohani atau jiwa lebih penting. Yang ketiga, manusia diberi beban atau amanat oleh Allah sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai pengatur, memakmurkan, dan melestarikan bumi. Masalah fungsi dan peranan manusia harus bertolak dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30-33. Bertitik tolak dari firman Allah, maka peranan dan fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai makhluk penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, "Ibda binafsika", yaitu mulailah diri dari diri sendiri, kemudian ditularkan kepada keluarganya. Setelah dirinya dan keluarganya memahami dan mau melaksanakan dan membudayakan ajaran Allah, kemudian ia menyampaikan kepada orang lain, yakni kepada masyarakat sekitarnya. Lalu, adapun peran yang harus dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Di antaranya, yang pertama, belajar, yakni mempelajari segala sesuatu yang tersurat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dengan kata lain, objek pengajaran adalah alam semesta yakni yang tercipta atau Al-Kaun, dan juga ilmu yang tersurat yakni firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran adalah aturan hidup dan kehidupan manusia serta segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Lalu yang terakhir ada membudayakan ilmu. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 35. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka sebagai seorang khalifah, apa yang diketahui dan diyakini kebenarannya tidak boleh hanya untuk kepentingan diri sendiri dan dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri saja, tetapi juga harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab pada dirinya sendiri berarti tanggung jawab manusia terhadap pengembangan kapasitas potensial dan real manusia, yakni mempelajari fitnah manusia dan kekuatannya serta manfaat bagi manusia lain dan lingkungannya. Lalu, tanggung jawab manusia dibagi 2, yaitu tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Makna kata abd atau hamba dari segi kebahasaan berarti ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan. Ketiga makna itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia mendapati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang telah bersemi dalam jiwanya, karena iman yang bersemi dalam dadanya bersifat fluktuatif atau pasang surut. Ia bisa bertambah kuat atau menebal, dan juga bisa berkurang atau menipis. Iman semakin bertambah jika amal solehnya juga bertambah, dan iman berkurang apabila amal solehnya menurun. Seorang hamba Allah juga diperintah untuk berlaku adil dan berbuat ihsan baik terhadap dirinya, keluarganya, maupun orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab hamba Allah adalah menegakkan keadilan, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maupun terhadap orang lain. Dengan berpegang dan berpedoman kepada ajaran Allah, seorang hamba Allah berupaya sekuat tenaga mencegah kekejian moral, dan kemunkaran yang mengancam dirinya, keluarganya,
dan orang lain. Oleh karena itu, hamba Allah harus senantiasa melaksanakan dan menegakkan sholat dalam rangka menghindarkan diri dari kekejian dan kemunkaran. Hal ini terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berarti, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Di samping itu, sebagian dari hamba Allah ada yang menyediakan diri untuk senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat makruh dan mencegah kemunkaran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berarti, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu, yang kedua ada tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di bumi untuk kepentingan hidupnya. Sebagai khalifah, manusia diberi wewenang berupa kebebasan memilih dan menentukan, sehingga kebebasan melahirkan kreativitas yang dinamis. Adanya kebebasan manusia di bumi adalah karena kedudukannya sebagai pemimpin, sehingga pemimpin tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada yang di atas yang memberikan kepemimpinan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kebebasan manusia sebagai khalifah bertumbuh pada landasan tauhidullah, sehingga kebebasan yang dimiliki tidak menjadikan manusia bertindak sewenang-wenang. Kebebasan manusia dengan kekhalifahannya merupakan implementasi dari ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah, karena ia hamba Allah yang hanya tunduk dan taat serta patuh kepada Allah dan kebenaran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 39 yang berarti, dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafirannya orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemungkaran pada sisi Tuhan, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Sekian tugas yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.